Oke, selamat datang kembali lagi berbagi. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda semua tentang bagaimana cara membuat kuis interaktif sehingga bisa dikerjakan siswa di rumah dengan menyenangkan. Oke, ini adalah salah satu contoh kuis interaktif yang bisa kita buat melalui Canva. Jadi siswa itu nanti di rumah bisa menggunakan HP-nya begitu ya. Jadi tidak hanya nonton TikTok, YouTube atau scroll-scroll TikTok. Ini adalah salah satu contoh kuis interaktif yang bisa kita berikan kepada siswa begitu ya, sehingga di rumah itu siswa tidak hanya bermain tapi juga ini bisa menjadi salah satu bahan pengayaan bagi mereka di rumah. Nah, ini kuis-kuis interaktif ini sangat menarik ya tentunya, sangat interaktif. Ini adalah versi simpelnya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat kuis interaktif yang lebih keren lagi daripada ini. Caranya sangat mudah, Bapak dan Ibu, nggak lama-lama lagi deh. Yuk kita mulai membuat kuis interaktif dengan Canva. Oke, seperti biasa untuk membuka Canva itu kita bisa melalui Google Chrome. Tapi karena saya sudah punya Canva untuk desktop, jadi saya pakai yang desktop aja begitu ya. Mudah kok, tinggal di download saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah muncul tampilan Canva Home seperti ini saya login dengan akun belajar.id. Ini nama unit sekolah saya. Nah, ketik di sini kuis. Nah, ini tetapkan di template ya Bapak dan Ibu. Nah, kuis, pilih kuisnya. Nah, ini terdapat banyak gitu ya, macam-macam template kuis yang bisa kita gunakan membuat kuis interaktif dengan siswa. Scroll aja ke bawah, di situ banyak sekali template-template. Nah, kita gunakan yang ini aja kayaknya ya, atau yang ini aja deh. Kita gunakan yang ini, diklik saja. Nah, lalu ini nih gunakan template ini begitu ya, atau sesuaikan template ini. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada template secara keseluruhan dari template yang ada. Nah, ini adalah kalau mau dipakai semua bisa, kalau mau dipakai satu-satu bisa. Kalau mau pakai semua itu semua diklik, semua slide-nya akan kita gunakan. Kalau dipakai satu-satu nantinya ribet. Nah, biar santai, biar nggak terlalu ribet, kita pakai ini aja. Oke, sekarang mari kita sesuaikan tampilan dari kuis interaktif yang akan kita buat. Oke, langkah pertama, klik ke elemen, lalu ketik di situ di pencarian. Kita mau ganti backgroundnya nih. Kita cari pemandangan kayaknya ya. Kita cari pemandangan, lalu pilih ke bawah, mana yang mau dipakai. Jangan lupa diklik grafisnya biar langsung gambar gitu ya, atau mau kembali lagi ke semua gitu biar pilihan gambarnya ada semua, ke semua aja deh. Nah, ini kita pilih yang ini, lalu masuk ke tengah. Nah, ini akan dijadikan background Bapak dan Ibu. Ini kita klik kanan saja, lalu cari layernya, pindahkan ke paling belakang. Nah, setelah itu kita sesuaikan besarnya background ini dengan template yang sudah ada. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa membuang bagian-bagian yang menurut Bapak dan Ibu tidak akan dipakai. Yang ini kita buang semua karena kita akan ganti semua backgroundnya ya Bapak dan Ibu. Aduh, tenggorokannya gatal. Oke, ini kita buang juga. Ini boleh dibuang. Kemudian ini dibuang juga deh, karena kita akan ganti semua nih. Nah, ini kita buang. Ini juga. Yang di bawah juga. Nah, ini bisa diganti foto kita sebetulnya, tapi nggak perlu lah. Nah, karena ini menyatu ya, jadi dipisahkan dulu biar dia terpisah, tergrup itu tadi. Nah, kita buang yang itu. Nah, kemudian kita rubah opacity dari
bidang untuk teksnya. Kita rubah ke 60% saja ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi lebih terlihat transparan. Jadi opacity-nya di 60%. Nah, setelah itu kita sesuaikan nih template-nya. Kembali lagi ke elemen. Cari di situ quiz. Oke. Nah, pada grafis ya cari. Nah, ini tinggal dipilih mau yang mana. Kalau saya suka yang ini. Nah, kita simpan-simpan aja dulu deh. Sambil nanti diedit-edit supaya lebih estetik begitu. Nah, ini gambar lampu juga mewakili begitu ya, seolah-olah tercerahkan. Cerah Pak Haji begitu. Oke, kita atur-atur posisinya. Kemudian kita cari ke bawah, barangkali masih ada yang oke. Nah, ini bagus nih, kita masukkan di sini. Jadi lebih menarik ya, jadi lebih menarik mata, terutama nanti pada siswa begitu. Oke, kita sesuaikan agar tidak terlihat menumpuk. Nah, jadi yang kuis ini kita kirim ke depan. Oke, majukan paling depan, sip. Nah, gambar ininya kan telunjuknya di kanan apa kiri, di kiri ya. Kita pindahkan ke kanan. Caranya mudah, tinggal diputar saja dengan flip horizontal begitu. Oke, kita tambahkan elemen lain ya. Kita tambahkan elemen binatang. Nah, cari di sini di itunya, cari yang beranimasi biar binatangnya gerak-gerak. Oke, ada beberapa tuh. Tinggal ditarik-tarik saja sih sebetulnya. Kecilkan sesuai dengan estetiknya gitu ya. Kita lihat semua, masih banyak binatang yang lain. Kita kasih burung. Nah, dia biar terbang di awan situ. Taruh di atasnya. Kemudian kita bisa tambahkan kupu-kupu. Kupu-kupu terbangnya rendah aja. Nah, di situ. Sip. Bisa juga ditambahkan pohon. Pohon kita sesuaikan. Nah, di sini nih. Kita simpan nanti di belakang rusaknya ya. Kita simpan di belakang rusak, lalu pilih simpan di paling belakang. Oke, nah bagus banget kan. Ini nggak perlu deh, kita hapus aja. Ya hapus aja deh yang itu. Lalu kita tambahkan kucing nih yang lagi tiduran. Wah, enak banget nih kucing. Nah, dia tiduran di situ karena makanannya habis ya. Ini semata-mata untuk meningkatkan minat siswa ya Bapak dan Ibu. Oke, kita tambah lagi, ada kelinci di situ lagi bermain. Binatangnya lagi pada main. Kita tambahin apa lagi ya? Biar nggak kosong, kemudian lebih menarik begitu. Jadi siswa ketika membuka ini dia akan senang. Nah, kita tambahin matahari, simpan di atas pohon. Nah, kalau bergerak-gerak gini juga siswa kan jadi senang ya ngelihatnya. Kita tambahin apa lagi guys? Apalagi ya biar lebih enakeun. Oke, kita ke elemen lagi, kita ganti dulu nih, nanti lupa lagi nggak diganti. Kita ganti dengan nama quiz interaktif. Ini kita bisa edit juga sih hurufnya sebetulnya. Kita edit disesuaikan warnanya, kemudian caranya di sini nih di efek. Kita bisa edit di efek sini, mau pilih yang mana. Kalau yang itu boleh, warnanya juga diganti juga boleh, dengan warna apa. Pilih warna putih. Wah, kurang nyala saudara-saudara. Nanti deh itu nanti kita edit, tapi harus diedit sekarang ya, nanti kelupaan. Oke, cari lagi di sini warnanya, mau pilih warna yang mana. Tinggal cari ke bawah warna, nggak ada yang cocok warnanya. Kita ini lagi aja deh, ini kan ada yang kosong ya. Kayaknya kalau kita tambah lagi elemen gimana? Elemennya apa ya? Start. Nah, untuk memulai. Nah, jadi ketika siswa nanti mengklik tombol ini, dia akan maju ke slide berikutnya. Seperti tadi di awal ya, klik start maju, klik start maju. Oke,
kita tambahin apa lagi nih, tengahnya kosong nih. Oh, ini kayaknya kita pindahin ke tengah. Set. Nah, kita pindahkan ke situ. Kecilkan dulu. Oke. Kita tutup dengan start bawahnya. Startnya kita turunin. Posisikan di tengah. Oke. Bagus. Nah, tampilan awal hampir jadi nih Bapak dan Ibu ya. Hampir jadi. Oke, kita tambahkan lagi apa? Tambahkan lagi rusak deh. Yang biar di ujung sana nih, kita kecilin lagi, kita flip dulu ke kanan. Nah, set, kita kecilkan agar terlihat seolah-olah jauh ya Bapak dan Ibu. Nah, bagus kan ya. Senang kayaknya nih murid siswa nih ngelihat kayak gini. Kita bikin soal juga jangan banyak-banyak, yang penting adalah tujuannya. Nah, ini kita duplikasi dulu. Setelah diduplikasi, kita pindahkan karena ini akan kita pakai sebagai template jawaban benar atau salah. Oke, kita kustomisasi. Kustomisasi. Kita customize ini dengan petunjuk pengisian, kemudian himbauan kepada siswa tentang bagaimana cara mengerjakan soalnya. Jadi kuis interaktif ini bukan sebagai untuk bahan penilaian, tapi sebagai pemantik siswa agar mau dia minimal membaca apa yang pernah dipelajari di sekolah. Nah, udah jadi nih. Ada suara toet gitu ya. Nah, ini petunjuk. Oke, kita besarkan nih. Jadi bacalah doa terlebih dahulu. Kemudian jawablah dengan pilihan yang benar. Baca dan pahami soal agar benar mengerjakannya. Lalu kita tambahkan start lagi. Nah, untuk masuk nanti ke soal. Jadi ketika siswa mengklik start ini, dia akan masuk ke soal. Nah, udah jadi nih. Nah, sekarang kita pakai template yang ini ya Bapak dan Ibu untuk soal. Kita gunakan background yang sama. Ini tadi udah masuk tapi nggak mau otomatis sekarang. Pindahkan ke paling belakang. Oke, lalu samakan ukurannya. Atau kita buang dulu nih template-template yang tidak akan kita gunakan. Jadi bukan tidak bagus ya, tapi tidak akan kita gunakan. Biar templatenya kita yang bikin sendiri, kita sesuaikan ketinggiannya. Oke, udah sip. Kita buang aja yang ini. Nah, ini kita tuliskan soal di sini. Nah, kita tuliskan soal di sini langsung. Jadi nggak usah banyak-banyak deh. Ini hanya memancing siswa supaya dia mau mau membaca di rumah. Karena kalau sudah main HP di rumah tuh mereka akan lupa waktu, apalagi main game gitu. Nah, ini soal dan jawabannya kita percepat saja. Oke, nah ini yang lain kita buang dulu aja deh. Kita duplikasikan dulu untuk jawaban benar dan salahnya. Oke, yang ini kita buang semuanya ya. Nah, sudah kosong jadi ini. Kemudian kita masukkan teks, tinggal pilih saja dari teks itu. Ini kita kita tuliskan jawaban kamu benar gitu. Sesuaikan. Oke, sesuaikan biar enak. Nah, sekarang kita tambahin elemen-elemen lagi supaya ketika siswa itu menjawab benar dia senang begitu ya. Seperti biasa tambahkan kuis di situ. Kemudian tambahkan si anak ini nih. Kita flip lagi horizontal, set. Oke. Nah, ini kita percepat saja ya. Set, kita percepat. Biar durasinya nggak terlalu panjang. Tambahkan elemen tanda checklist. Nah, itunya di pencariannya adalah benar. Kemudian kita tambahkan yang beranimasi bintang-bintang begitu ya. Wah, kita atur.
Kita mau simpan di mana, di sini boleh. Kemudian kita tambahkan lagi yang lain. Ada pokoknya biar meriah lah gitu ya. Nah, kemudian kita buat jawaban yang salahnya. Jawaban kamu salah begitu. Wah, terlalu besar ini. Oke, saya percepat 4 kali ini agar Bapak dan Ibu tidak kelamaan nunggunya. Kita sesuaikan. Nah, ini oke. Jadi ketika nanti siswa menjawab salah itu, dia akan diarahkan ke halaman ini. Kita tambahkan stiker-stiker ya Bapak dan Ibu ya, agar ya begitu jawabannya salah. Cari saja di situ tanda salah begitu ya. Nih ada gambarin no, jawaban kamu tidak benar, no. Nah, kita tutup dengan kuis bawahnya. Nah, ini adalah tanda salahnya. Oke, kita tambahin lagi, kita cari karikatur yang lain. Oke, ini kita besarkan. Wow, harusnya gitu ya, ada suaranya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini adalah template-template yang kita buat nih untuk membuat kuis alternatif. Buat aja dulu Bapak dan Ibu ya. Oke, yang ini kita jadikan soal yang kedua. Kita buang dulu apa yang menurut kita tidak akan dipakai. Oke, kita tambahkan lagi backgroundnya agar sama. Oh, sekarang awan aja deh. Layoutnya dipindah ke belakang, lalu kemudian ditarik, disesuaikan dengan besarnya template yang tersedia. Kita buang-buang apa yang menurut Bapak dan Ibu tidak akan dipakai. Oke, ini kita tuliskan soal di sini. Mau menambahkan soal apa, kita buat saja ya. Di sini kita ke teks. Nah, kita pilih mau yang mana. Kita pilih yang ini deh. Kita pindahkan ke tengah. Lalu kita pisahkan dulu. Pisahkan, buang bagian yang tidak akan dipakai. Nah, ini kita edit menjadi soal. Kita edit menjadi soal. Soalnya seperti apa? Hujan berwarna, hujan sih, awan meureun. Awan berwarna abu-abu menandakan titik. Kita sesuaikan hurufnya agar tidak terlihat aneh. Oke, kita presisikan. Lalu kemudian kita isi pilihan jawabannya di sini. Dari A sampai B. Perlu diingat bahwa yang benarnya harus 1 ya Bapak dan Ibu. Oke. Ini sudah jawaban yang benar ya. Ini kemudian jawaban yang salahnya di sebelahnya. Kita duplikasikan dulu. Karena kan nanti untuk soal-soal berikutnya. Ini kita buang dulu deh. Kita bikin contoh 2 aja dulu. Kita bikin contoh 2 dulu. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke belakang. Bandel dia nggak mau. Pindah dong. Harus ditambah dulu kayaknya. Oke, pindah dia 1 ke situ. Yang ini kita pindahkan juga. Oh, ini nih 1 buang dulu deh. Yang ini nih. Nah, set. Yang ini kita pindahkan untuk jawaban salahnya. Yang itu kita buang. Oke. Kembali ke depan. Sekarang kita koneksikan ya, atau kita periksa dulu. Nah, ini untuk tombol startnya itu kita koneksikan atau tautkan kepada slide yang keberapa ya. Tentunya halaman awal pasti ke slide yang kedua ya. Selesai. Kemudian itu tadi soal juga ditautkan, jawaban ditautkan ke slide yang salah, berarti slide ke 5. Yang benar ke slide 4, yang salah ke slide 5.
Jadi ketika mereka mengklik huruf A, B, atau C itu akan diarahkan ke slide benar atau salah. Jadi tentunya ini akan sangat menyenangkan bagi siswa ya Bapak dan Ibu, sehingga mereka seolah-olah tidak dibebani oleh tugas. Nah, ini lakukan sampai selesai. Begitupun dengan soal berikutnya, Bapak dan Ibu masukkan saja atau yang ini jawaban benarnya. Jadi kalau benar itu siswa bisa klik next untuk soal berikutnya. Jadi dia akan masuk ke slide ke-6. Slide ke-6 itu kan artinya soal nomor 2 begitu ya. Jumlah soal pun berapa saja boleh. Mau 10, mau 5 begitu ya. Nah, ini mah ada bukan untuk menilai tapi untuk supaya siswa itu menjadi lebih tertarik membaca bukunya, atau mungkin bahkan melakukan literasi digital, mencari jawaban di Google gitu ya, di internet. Yang paling penting adalah mereka melakukan kegiatan belajar walaupun sebentar di rumah, karena apapun yang mereka pelajari akan mereka ingat. Nah, jika ada jawaban yang salah, maka kita arahkan kembali lagi ke soal agar mereka bisa memilih kembali jawaban yang benar. Kita pilih stiker yang tulisannya return atau kembali. Nah, kita tautkan lagi ke slide yang ketiga, ke soal begitu. Nah, jadi ketika jawabannya salah, nomor 2 pun kita lakukan treatment yang sama ya Bapak dan Ibu. A kalau salah ke slide yang ke-9 berarti. Oke. Semua ditautkan ya pilihan ABCD-nya. Ini yang benar berarti ke slide ke-7. Yang salah kita tautkan ke slide 9 dong. Nah, ke situ. Selesai. Kemudian kita berikan penilaian, kita pakai yang ini aja nih. Nah, yang gitu. Kita tuliskan penilaian. Jadi biar mereka yang menilainya bukan kita. Tapi mohon maaf ini saya salah ketik seharusnya. Bukan selamat mengerjakan, berarti salah penilaian. Penilaian kita buang dulu yang tidak diperlukan. Nah, ini aja di copy paste deh. Copy paste aja. Nah, kita buat set. Wah, di copy benar. Kecilkan, ini copy, paste lagi, pindahkan ke kanan, kita ganti nilai. Nah, ini kan kita memberikan soal 2 ya. Kebetulan ya 100, betul 1 harusnya 50. Nah, jadi 0 tah kehapus. Lalu betul 0, nilainya 0. Nah, begitu. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi kuis interaktifnya dengan 2 soal. Nah, seperti kita bisa animasikan semuanya. Tinggal pilih saja di kiri. Mau animasi seperti apa nanti ketika dibuka oleh siswa. Oke. Nah, ini semuanya kita animasikan agar siswa lebih tertarik ya. Ini bikinnya gampang banget gitu, sangat mudah. Tidak perlu keahlian khusus, Bapak Ibu tinggal plug and play teh lah cenanya cek eta nama. Drag aja begitu. Sip. Oke. Nanti untuk video jadinya ada di akhir video ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Ini semua sudah teranimasi. Tinggal yang satu terakhir. Batuk euy. Nah, kemudian tinggal dibagikan saja dalam bentuk tugas. Bisa di Canva, bisa di Google Classroom, bisa juga di Microsoft Teams. Nah, ini kita berikan instruksinya. Misalkan selamat malam anak-anak hebat, Anda hebat. Hari ini kita kuis ya. Nah, jadi kita arahkan mereka supaya membaca bukunya. Membaca buku atau bahkan kita arahkan juga supaya mereka mencari jawaban di internet begitu ya. Nah, ini tinggal kita bagikan saja nanti di Google Classroom gitu ya. Atau di Canva-nya. Jadi kalau ini saya kirimkan di Canva agar jadi template bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu nanti.
untuk diedit-edit lagi begitu ya. Nah, untuk siswa, masukkan saja di Google Classroom. Oke, nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana cara melakukan penilaian di Google Classroom. Nah, ini akun saya gitu ya. Nah, ini dipublikasikan tuh maksudnya supaya bisa diunduh. Wah, siswa saya ternyata belum pada aktif Canva-nya. Guru juga nggak semuanya, baru beberapa orang. Oke, kita publikasikan saja. Ini akan masuk ke Canva ya sebagai template yang bisa diunduh. Oke, kita lihat di mana melihatnya. Di sini belum masuk karena jarang orang yang unduh ya. Kalau nggak salah di project, ke home dulu. Nah, ini proyek. Nah, ini ada nih. Ini yang buatan saya semua. Ini saya sudah buat beberapa. Nah, ini yang baru saya dibuat. Nah, gunakan ini. Gunakan template ini, kemudian bisa diedit-edit. Oke, Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Ini hasil akhirnya.